Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UNIMED dari jurusan Kimia ingin melaksanakan program mini riset dan tugas mata kuliah untuk sosial budaya dasar dengan tema moral. Di sini kami akan mengetahui peran dan pandangan guru konseling terhadap pembentukan moral siswa di SMA Negeri 3 Dumai dengan narasumber Kawafi, Berulang, dan Vivian. Pak Bapak tadi ceritakan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman Bapak ini sebelum dunia konseling sekali. Biasa teman-teman sore-sore sedang ya sampai mau bisa ada juga yang dia berbuat ada yang dia posisinya langsung dikeluarkan ya. Pokoknya yang berkaitan dengan tindak pidana ada ya ada, cuman bukan pasti setiap tanggal seperti itu ya kan, kadang-kadang gitu ya. Itu bukan cuma di SMA aja, ayo lain. Ini dari Bapak ini peran pertama guru konseling ini khususnya dalam generasi. Kalau BK itu yang pasti dia jantung sekolah. Namanya jantung, dia memiliki peran yang sangat penting. Ibaratnya tubuh, dia jantungnya. Tanpa jantung, tubuh tidak akan bisa bekerja. Termasuk masalah moral. Jadi ya memang BK itu punya peran penting untuk membentuk karakter dan moral siswa. Tapi terlepas dari itu, BK juga perlu kerjasama dengan orang tua. Karena karakter itu terbentuk dari hari yang cukup panjang, tidak sehari dua hari. Dan tentu bisa berasal dari rumah. Jadi karakter itu perjalanan panjang. Maka guru BK itu bisa bekerjasama dengan orang tua, bahkan guru mata pelajaran mulai. Jadi kalau bilang seberapa penting peran guru BK, utamanya memang bimbing BK. Karena setiap dua siswa yang bermasalah, mungkin siswa yang karakternya mungkin agak menyimpang, beberapa guru atau beberapa pihak akan bertanya ke BK, kenapa anaknya sebab ini seperti ini, kenapa tingkahnya bisa seperti ini, kenapa perilaku seperti ini. Walaupun padahal perilaku dia itu terbentuk dari jauh-jauh hari, mungkin dari SMP sudah terbentuk, dari SD terbentuk. Tapi itu menjadi PR tersendiri bagi kami, gimana karakter yang sulit dirubah itu bisa pelan-pelan dirubah menjadi baik. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting, BK memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Mesti nilai-nilai moral paling sering Bapak atau itu kan Anda terhadap cewek-cewek tentang tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian juga sesuai dengan produk pelajaran Pancasila. Pasti perihal sopan saat itu, gimana dia berinteraksi dengan guru, gimana dia berinteraksi dengan teman-teman, itu bisa dibedakan. Jadi jangan sampai dengan guru dia menyamakan dengan temannya. Harus ada beberapa kalimat yang diubah mungkin sesuai dengan tempat dia. Kalau ngobrol sama guru jangan lupa mengucapkan kata bu atau pak setelah ngobrol misalnya. Itu juga ke teman-temannya, karena mungkin di rumahnya terbiasa ngobrol dengan kawan-kawan di luar sekolah, terbawa ke sekolah, adalah ngobrolnya ya bahasa-bahasa luar. Itu yang perlu kita ingatkan lagi supaya moral itu saja kegiatan atau strategi yang biasa dilakukan untuk menanamkan nilai moral pada siswa secara individu atau kelompok. Ya, langsung aja sampai karena memang tadi saya baru dari kelas. Jadi contohnya seperti ini. Ini namanya kan asesmen sederhana ya. Jadi remaja kan paling suka ya dibantu untuk mengenal dirinya. Lain emang belum kenal, karena kan itu nggak ada yang dulu di sini. Ya kan? Jadi ada banyak perubahan yang kami buat dari mulai kelas, contohnya seperti ini. Kecerdasan majemuk. Ini kan kecerdasan yang bawa dari lahir. Nggak akan tahu kalau nggak dikasih tahu, ya kan? Tapi yang melakukan ini adalah siswa. Saya hanya membantu aja, membantu bagaimana ketulisnya. Juga ini tes kepribadian, apakah dia introvert ataupun extrovert. Ini kan kegiatannya fun kan? Beda misalnya belajar kimia tapi cuma kumpul saja. Tapi kalau belajar kimia kita bawa langsung ke lab, bermakna nggak? Bermakna langsung, ya kan? Karena nggak semua siswa mampu membayang-bayangkan. Ada pertanyaan itu menurut Bapak itu seberapa penting pendidikan moral bagi perkembangan pribadi dan akademik itu? Itu kan kita pintar,
Kalau kita tidak bermoral sama dengan mau besar. Jadi intinya tentunya moral ini pasti berkesinambungan dengan akademiknya. Kalau misalnya anak pintar, tapi moralnya minim nih, kita katakan di kelas dia suka-sukanya aja, manggil guru juga dan tanpa imbuhan, nggak pakai nama, ini kita kan kurang ajar itu, tanpa imbuhan. Otomatis ada keluarga sendiri boleh dibeli kan? Ya kalau ditanya seberapa penting sangat penting, sangat penting. Karena namanya kita belajar moral ini, belajar karakter, akan terbawa mereka seperti rela misalnya sampai ke dunia kampus. Gimana karakter kalian di sekolah akan terbawa ke kampus, nanti akan sampai juga ke dunia kerja. Jadi gimana mereka membiasakan diri di sekolah sampai ke dunia kerja nanti mereka akan lebih padan rasanya. Jadi ya kalau selama udah sopan juga santun, masuk ke kampus lebih bagus, lebih sopan dan santun. Masuk ke dunia kerja untuk lebih bagus lagi. Beda-beda. Jadi kalau di dalam WK itu kan ada banyak pendekatan, Mbak. Jadi kalau kemudian itu ada humanistik, ada macam-macam. Jadi pendekatan yang macam-macam tadi itu terus di berbagai teori-teorinya, jadi itu akan dipakai sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Jadi dalam ada siswa pun kami ada prioritas. Ada yang sifatnya mendesak, perlu saat itu juga susah. Jadi sebenarnya menggunakan siswanya. Ya, padahal ada kasus yang mirip. Bisa kasus buku sudah tidak ada. Nah, untuk ngomong berikutnya Bu, apakah ada ini bersama antara BK dengan wali kelas, ibu mata pelajaran atau pihak lain dalam menyelama siswanya? Ada dong. Terutama di setelah Permendikbud tahun 2025 makin dikukuhkan kedudukan BK. Jadi BK itu dia bukan berdiri sendiri. BK itu dia kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Pertama dengan wali kelas, guru wali, guru mata pelajaran. BK itu bukan solusi tunggal ya, bukan OP ya kalau BK ya. BK itu kalau ada hasil keluar dari sini itu udah dicari solusi dengan yang saya sebutkan tadi. Saja yang berhasil pembinaan moral di sekolah. Kalau faktor apa saja, semua faktor dari orang tuanya, guru kelasnya, wali kelasnya, ilmu pelajarannya, bahkan teman sebayanya juga menjadi faktor. Jadi dengan siapa dia berteman, sehari-hari dengan siapa dia berinteraksi, itu akan menentukan moralnya seperti apa. Makanya tugas BK ya harus mencari tahu dulu latar belakang si anak tadi bagaimana, dia keluarganya bagaimana, kesehariannya di rumah gimana, teman-temannya siapa aja. Jadi faktor-faktor itu tadi semuanya sangat mendukung, termasuk kesehariannya bagaimana. Apa aja sih Bu dampak, tantangan atau hambatan yang sering dihadapi di dalam menanamkan nilai moral pada siswa? Media sosial. Media sosial sangat berpengaruh ketika kami berusaha menanamkan nilai-nilai moral. Ya, karena kalau kita jalankan ini betul-betul, kita pasti akan nabrak. Jadi ada hal-hal yang banyak kami tahan. Mudahnya masyarakat diarahkan, ya kan? Hanya dengan beberapa detik potongan video. Padahal itu nggak menggambarkan segalanya. Jadi kami menghindari yang seperti itu ya. Sebetulnya apakah ada contoh pengalaman atau kasus yang menurut Bapak menggambarkan hal yang berselingkuh tunjukkan keberhasilan pembinaan moral? Siapa contohnya? Aca ini kan anaknya satu. Jadi adalah dulu di sini kawan dekatnya namanya Muhammad Yusuf. Nakal itu dia kerjaannya tidur di kelas. Merokok di kelas. Udah pernah dihajar? Udah. Tapi kebetulan orang tuanya itu sejalan dengan guru. Jadi gak keberatan kalau anaknya dihajar daripada anaknya dikeluarkan. Ya kan? Setelah itu berubah, iya
Ya setelah itu berubah. Dia nggak pernah lagi bikin-bikin masalah dengan sengaja tuh nggak lagi. Rasa tanggung jawabnya itu tinggi ya. Karena dia kan anak laki-laki satu-satunya kan. Iya kan, iya. Seingat ibu, seingat ibu dia anak laki-laki satu-satunya, makanya dia gantikan ayah karena nggak juga, enggak lah, kamu sebenarnya. Dia anak baik, dia bangga dengan dia apa adanya. Itulah contohnya. Bahwasanya kita udah berhasil ya kan, berhasil menemukan jati dirinya. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, Bapak Ibu, apa harapan terhadap peningkatan peran guru BK dalam membentuk karakter dan moral siswa di tanah air? Kalau bicara harapan, ya, tentu saja kita berharap sangat besar ya, terhadap moral bangsa ini, terutama dari segi remajanya kan. Karena mau nggak mau mereka nanti lah akan membawa negara kita ini seperti apa. Kalau hari ini moralnya sudah berantakan, gimana target 2045 generasi emas itu? Jadi kalau harapannya sangat berharap besar. Jadi memang tantangan bersama, PR bersama ini. Gimana kami sebagai guru BK, mungkin nanti guru-guru yang lain juga sama, membangun supaya generasi hari ini moralnya baik-baik saja. Harapannya harapannya tetap dalam koridornya ya kan Bu. Kalau di remaja, ya sebagaimana remaja karakternya sebagai bersama. Walaupun mungkin dia akan ada bermasalah pada usia remaja. Tapi namanya karakter harusnya baik aja, moral harus baik-baik aja. Demikianlah menjadi set kami untuk tugas ilmu sosial budaya dasar kali ini dengan bantuan narasumber yang sangat baik, kompeten, Pak Wafi, Bu Ulan, dan Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.